juga akan berpeluang. Bagaimana Komisi Kejaksaan dalam mengawasi ini? Ya. Kita jumpai Ibnu Manzah, Komisioner Komisi Kejaksaan. Mas Ibnu, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mas Fadli, Mas Ike. Ya, salam sehat Mas Ibnu. Alhamdulillah, salam sehat untuk semua kru Trijaya di studio maupun dimanapun berada. Amin. Terima kasih Mas Ibnu. Baik, Mas Ibnu, bagaimana Komjak mengawal jalannya proses kasus Ferdy Sambo yang sudah berada di Kejaksaan Agung saat ini? Ya, tentu dari awal sudah kami tegaskan bahwa Komisi Kejaksaan pun turut berkomitmen dan akan mengawal hingga tuntas persidangan yang akan bergulir dalam beberapa waktu dekat ke depan ini. Jadi pada intinya kita melakukan pengawasan dan pemantauan agar jaksa-jaksa baik secara pribadi maupun secara institusional dapat bekerja secara mandiri dan secara merdeka ya dalam melakukan tugas-tugas kedinasan dan tugas penuntutannya ini. Fungsi koordinasi tetap kami lakukan terhadap pimpinan di Kejaksaan, termasuk juga dengan Menko Polhukam terkait masalah teknis yang akan dilakukan oleh komisioner Komisi Kejaksaan ini. Dan di lini komisioner sendiri sudah terbentuk tim yang secara khusus memantau jalannya arus proses hukum yang kini tengah berjalan sekarang ini. Dan saat ini Kejaksaan Agung tentu tengah menunggu ya, nasib bolanya masih di penyidik Bareskrim, yang mana rencananya hari Senin ya kalau tidak salah akan dilimpahkan. Setelah itu baru kewenangan sepenuhnya ada di Kejaksaan Agung, khususnya di Jampidum, untuk selanjutnya dibuatkan surat dakwaan dan juga dilimpahkan ke pengadilan pada akhirnya. Nah, bagaimana caranya Komjak juga melakukan pengawasan agar prosesnya berjalan cepat di Kejagung? Ya, kami sudah berkoordinasi ya. Kami terus intens berkoordinasi, dan kami dapatkan informasi juga tidak akan terlalu lama untuk segera melimpahkan perkara ini, karena sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tentunya, apalagi ini menjadi perkara yang menjadi atensi publik. Saya rasa juga ini sangat diatensi sekali oleh pihak Kejaksaan Agung, dan untuk tidak terlalu berlama-lama tentunya dalam melimpahkan dan menyelesaikan perkara ini secara tuntas, berkepastian hukum dan peradilan sesuai dengan harapan masyarakat. Oke, termasuk dengan melakukan penyadapan terhadap sarana komunikasi 73 jaksa yang menangani kasus ini, Mas Ibnu. Iya, itu salah satu bagian daripada pengawasan melekat dan juga pengawasan fungsional dari pihak Kejaksaan terhadap jaksa-jaksa yang bertugas saat ini. Dan tentunya kami juga mengimbau dan menekankan bukan hanya dari pihak pribadi jaksanya itu sendiri, tapi juga secara institusional diharapkan para pimpinan kejaksaan untuk membatasi hal-hal yang bersifatnya koordinasi yang saya rasa itu tidak akan mendatangkan produktivitas untuk penegakan hukum di perkara Sambo ini. Ya, di dalam perkara Sambo ini konon terlihat agak berat dalam penanganannya. Bahkan disebut-sebut Sambo masih memiliki kekuatan di luar sana. Power. Nah, masih memiliki power. Apakah tidak ada rasa intimidasi yang akan diterima oleh jaksa pada nantinya, yang terutama 73 jaksa yang menangani kasus ini? Ya, tentu pengawasan dari pihak pimpinan secara melekat itu harus dilakukan secara intensif. Maka dari itu kemarin dari komisioner, dari level komisioner melalui ketua kami menyampaikan ada usulan supaya para jaksa ini ditempatkan di suatu safe house untuk menghindari adanya komunikasi ataupun hal-hal yang bersifat tidak produktif
yang sekiranya dapat menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif ketika menangani perkara Verdi Sambo ini, karena kami juga bisa memahami kalau memang di dalam implementasi di lapangan barangkali apa yang tadi dikhawatirkan masyarakat tersebut, termasuk yang disampaikan oleh Mas Fadli itu terjadi pada para jaksa-jaksa yang kini tengah bertugas. Ya, karena ada hal yang masih belum terungkap, yaitu peran kakak asuh yang katanya sempat digaungkan oleh tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua dan beberapa orang lainnya yang menyebut adanya peran kakak asuh di dalam Verdi Sambo ini meniti karir. Tentu saja ini menjadi semacam antisipasi kita terhadap intervensi terhadap penuntut umum yang akan menangani kasus ini, Mas Ibnu. Iya, jadi itulah yang tadi juga kami tekankan agar pihak kejaksaan, bukan hanya para jaksanya saja, tapi juga secara institusional bisa mengurangi atau membatasi hal-hal yang bersifatnya tanda kutip ya, koordinasi yang sifatnya komunikasi yang tidak berkaitan dalam tugas-tugas penegakan hukum terkait perkara ini. Jadi segala komunikasi, segala koordinasi sifatnya ditekankan agar bersifat resmi, formil, dan akuntabel, sehingga hal tersebut betul-betul mencerminkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Nah, kalau yang kita khawatirkan ini kan di mana mungkin ada upaya-upaya lain untuk meng-approach ya dalam tanda kutip seperti dari kakak asuh dan lain sebagainya, itu kalau fungsi-fungsi koordinasi dan komunikasi itu dibatasi kan otomatis juga ini akan membawa pengaruh yang cukup signifikan agar tidak terlalu jauh mempengaruhi proses penegakan hukum yang tengah dijalankan ini. Oke, soal safe house ini Mas Ibnu masih dalam usulan atau bagaimana? Kemudian safe house ini akan diterapkan atau para jaksa ke-73 jaksa ini akan diamankan di safe house selama berkasnya dilimpahkan ke pengadilan atau sampai putusan pengadilan? Ya, itu usulan dari Komjak ya. Yeah. Namun implementasinya nanti itu kami serahkan sepenuhnya kepada kejaksaan yang akan menentukan. Namun demikian, kalaupun itu tidak terimplementasi, setidaknya ada SOP, ada suatu prosedur yang harus diawasi secara ketat mengenai tindak tanduk, perilaku, dan juga gerakan-gerakan dari para jaksa ini agar mereka clean, agar mereka bersih, tidak terlalu banyak ya berkomunikasi dengan hal-hal yang dapat menimbulkan perkara ini menjadi terpengaruh dan menjadi kontraproduktif dalam penanganan perkara Sambo ini. Baik. Salah satu tersangka dalam kasus ini adalah istri Sambo, yaitu Putri Chandrawati, dan sampai hari ini Putri belum ditahan. Tapi Jaksa Agung juga sempat bicara soal kemungkinan penahanan Putri Chandrawati di kasus ini. Nah, bagaimana Komjak mengawal hal ini? Ya, tentu menyangkut masalah penahanan atau tidak ditahannya, pertama-tama itu adalah kewenangan daripada penegak hukum, dalam hal ini penuntut umum, yang Komjak sendiri tidak akan bisa mengintervensi. Akan tetapi perlu diingat, masyarakat pada saat ini sangat menantikan adanya langkah yang dilakukan itu benar-benar memberikan suatu kepastian yang berkeadilan ya, melihat perkara-perkara yang setara tentunya dengan kondisi yang ada tersebut, dilakukan upaya penahanan. Saya rasa kejaksaan dapat cukup bijak ya melihat persoalan ini, dan juga karena ini juga menyangkut kewenangan untuk melakukan penahanan itu ada di penuntut umum. Itu penuntut umum lah yang seharusnya diberikan kemerdekaan ya, diberikan kemandirian
untuk melakukan langkah-langkah penahanan ataupun tidak, termasuk saya rasa pimpinan juga harus bisa memberikan ruang yang proporsional dengan penggunaan kewenangan tersebut. Baik, kalau kita lihat di dalam kasus tadi karena Bung Fadli sempat menanyakan terkait ditahan atau tidaknya Putri Chandrawati, kita melihat dalam kasus ini Putri Chandrawati masih tetap bersikeras bahwa ini ada unsur tindakan asusilanya, pelecehan seksual. Apakah ini nantinya akan, kalau namanya pelecehan seksual tentu saja harapan sidang akan digelar secara tertutup karena tidak layak untuk dikonsumsi oleh publik. Bagaimana Komisi Kejaksaan melihat persidangan ini harus terbuka atau tertutup? Jadi memang ada ketentuan yang mengatur tentang sidang-sidang tersebut harus tertutup ya, dalam konteks adanya kasus-kasus pelecehan seksual. Akan tetapi ya, saya rasa tidak seluruh bagian persidangan itu sendiri yang bersifat mengandung konten pelecehan ya. Kalaupun memang diarahkan ke sana ataupun ada materi yang menyangkut masalah pelecehan seksual, jadi tidak seluruhnya kan, tidak seluruh bagian dari persidangan, tidak seluruh isi dakwaan tersebut itu berisi tentang pelecehan seksual. Jadi hal-hal tertentu saja yang mungkin sifatnya hanya sekian persen lah begitu ya, yang sifatnya pelecehan seksual. Nah, jadi walaupun demikian tentu kita ingin masyarakat juga melihat ya secara terbuka karena ini juga menyangkut bagian kepentingan umum. Nah, itu harus dilihat secara seimbang untuk adanya konten dewasa atau konten pelecehan seksual tersebut. Tetapi di satu sisi kan ini ada aspek kepentingan umum, aspek keadilan dan kepentingan publik yang tercederai di sana. Bagaimana ini bisa dijalankan secara seimbang, masyarakat bisa melihat secara gamblang persoalan ini sehingga keadilan itu bisa ditegakkan secara baik dan benar gitu maksudnya. Ya. Oke, baik. Kata Jaksa Agung memang tidak ada permintaan dari polisi untuk tidak menahan Putri Chandrawati. Sementara soal Putri ditahan atau tidak ini kan ramai juga menjadi perhatian publik. Kalau Pak Ibnu memandangnya, apakah bolanya sekarang dilempar ke kejaksaan dan ini menjadi tantangan serta ujian bagi kejaksaan, berani nggak gitu untuk nahan Putri? Iya, itu kalau kejaksaan dia sebagai dominus litis, terlebih ya sebagai pemilik perkara yang akan menentukan jalannya persidangan ini dengan kewenangan yang ada ini, harusnya ya tidak ada alasan ya untuk tidak menahan ya, disesuaikan dengan syarat objektif dan subjektif penahanan itu sendiri. Kalau syarat objektif saya rasa sudah terpenuhi, dan syarat subjektivitasnya juga ini sekali lagi ini akan sangat bergantung daripada kemerdekaan, kemandirian, keprofesionalan jaksa, sehingga alasan-alasan subjektif tersebut bisa diobjektifkan ya, bisa diobjektifkan tidak hanya semata-mata untuk menjalankan kewenangan tersebut secara subjektif. Baik, kalau begitu. Dengar-dengar karena Mas Ibnu ada acara, jadi terima kasih banget udah colongan nih, sempat mampir di siaran Trijaya FM pada pagi hari ini. Mas Ibnu sehat selalu ya. Ya, sama-sama. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Majah.